I love you. I love you too. Monggo monggo. Baik, terima kasih Bu Ana. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi. Ya, yang alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, kuliahan. Walaupun malam hari tetap semangat ya, karena kita selalu semangat pagi. Alhamdulillah hari ini kita hadir. Praktisi pengajar kita, alhamdulillah nih sudah hadir. Bu Ana langsung keluar atau masih ada di sini? Masih, Bu. Masih ada. Masih ada. Ya, baik. Baik, yang kami hormati Kaprodi kita yang cantik, Nanjelita, sekaligus dosen mengampu dari Manajemen Operasi, Bu Dr. Ana Wulandari SEMM, yang kami banggakan senior kita. Ya, saya baca dulu nih di apa luar biasa nih. Bapak Insinyur Mayer Beni PSTMM, banyak sekali ya. Terima kasih sudah hadir bergabung membersamai kita mahasiswa yang mudah-mudahan nanti bisa ikut sukses seperti Bapak. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Yang kami cintai, yang kami banggakan mahasiswa S2 UPB yang selalu ceria walaupun malam hari. Halo Bu Eka. Hadir, Bun. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah ketua kelas kita sudah selalu siap, yang kita suka panggil Pak Ketua dan Pak Haji, Pak Abdurrahman. Terima kasih atas Zoom yang disiapkan oleh ketua kelas dan Pak Yoki yang selalu setia membuka kamera. Terima kasih. Mudah-mudahan yang lain juga tetap mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Pak Ibnu, langsung muncul Pak Ibnu. Ini luar biasa nih Pak Ibnu nih. Yang lain pasti ada insya Allah, walaupun mungkin kami off cam, tapi tetap ada, selalu ada di hati. Iya. Mantap. Sebelum mulai, seperti biasa ya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Aminah. Iya, kalau saya aminah Pak. Iya. Sebelum kita mulai, saya sedikit membacakan CV dari praktisi mengajar kita kali ini. Tadi Bu Ana sudah sampaikan kenapa sih harus ada praktisi mengajar, karena program ini adalah yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kenapa? Agar kita lulus siap untuk masuk ke dunia kerja. Walaupun memang kita sebenarnya sudah bekerja, tapi dengan adanya praktisi mengajar, insya Allah kita akan mendapatkan pembelajaran yang baru. Alhamdulillah hadir di tengah kita Pak Mayer Beni. Dari namanya saya juga kurang paham nih Pak Beni itu asal dari mana, lahir di duri. Kalau duri saya itu adalah benda yang tajam, yang kecil, yang sangat menyakitkan ketika masuk ke dalam tubuh kita. Mudah-mudahan duri ini adalah sebuah tempat yang sangat indah bagi Pak Mayer yang mungkin akan membuat kenangan yang terindah buat Pak Mayer. Lahir tahun 8 Juni tahun 1979, putra pertama dari Pak S. Tambunan dan Ibu R. Simatupang. Dari namanya Simatupang, Tambunan berarti kayaknya dari seberang sana ya Pak, kelihatannya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Iya, SD juga di wilayah Dayun, kemudian SMP-nya di Rumbai, SMK-nya di Pekanbaru, kemudian S1 Teknik Elektro di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta tahun 2022. Ini saya baru dapat barusan saja dari kemarin saya minta ke Bu Ana, alhamdulillah baru diberikan. Hari ini sejak SD sudah aktif dalam berbagai kegiatan, kelihatan dari wajahnya orang yang aktif, selalu lincah, kelihatan selalu sukses. Insya Allah orang-orang yang aktif akan sukses di akhir nanti. Setelah lulus SMP, masuk SMA, SMK, kemudian selalu mendapatkan peringkat luar biasa nih. Selanjutnya setelah
Ini ada di S1-nya di mana, Pak? Sebentar. Sebentar, saya akan lihat dulu. Yang jelas, Pak Mayer ini adalah alumni dari UPB. Tepuk tangan untuk Pak Mayer yang sudah siap membantu kepada kita memberikan sebuah inspirasi. Itu aja mungkin nanti yang lainnya Pak Mayer akan sampaikan apa saja yang dilakukan selama ini setelah lulus dari S2 ini sebagai motivasi bagi kita. Kepada Pak Mayer, silakan. Terima kasih. Suara saya kedengaran nggak ya? Agak kecil, Pak. Kurang jelas, Pak. Oke. Ah, iya. Bagaimana? Sudah jelas? Masih kurang, Pak. Masih kurang ya? Oke, saya izin mungkin pakai HP sekalian ya. Mungkin soundnya dari HP saja. Atau kalau gini, halo, cek satu. Lebih, Gusti menyerang. Bu Siti, kedengarankah suaranya? Ya, alhamdulillah sudah jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa buat kesempatan hari ini bisa berkumpul dengan rekan-rekan di UPB ya. Saya yakin kemarin saya sudah tanya ke Bu Ana juga bahwa ternyata banyak pengusahanya juga ya Bu Aminah, Bu Siti. Iya, Banyak. Pak. Kalau saya belum jadi pengusaha, Pak. Banyak teman-teman. Insya Allah Ibu, Insya Allah. Jadi Bapak Ibu tidak berpanjang waktu, mungkin hari ini akan banyak mungkin diskusi ngobrol berbagi pengalaman ya, karena praktisi sebenarnya kalau kita di lapangan itu terkadang on the strike saja, to the point saja begitu. Kalau teorinya biasanya mengikuti ya. Baik, saya izin share screen Bu. Oke. Siap, Pak. Silakan. Baik. Terima kasih buat kesempatannya. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan. Tadi sudah juga disampaikan bahwa ini praktisi mengajar, cuman izin untuk menyampaikan mungkin lebih tepatnya kalau saya pribadi sih praktisi berbagi ya Bu ya. Praktisi sharing, kira-kira begitulah. Kalau ngajar mungkin masih banyak yang lebih hebat, mungkin para senior di tempat ini. Jadi kali ini materi manajemen operasi yang saya bisa sharingkan difokuskan kepada optimalisasi. Nah, jadi sebenarnya saya pelajari itu banyak sekali yang bisa dibahas dari manajemen operasi. Cuman dari sisi praktisi atau pengalaman saya akan ambil satu topik yang mungkin ini bisa lebih spesifik, yaitu optimalisasi, tapi bagaimana manajer itu cara pandang dari manajer atau manajer perspektif. Ya, kira-kira itu yang akan kita bahas, jadi supaya tidak melebar kemana-mana. Nanti Bapak Ibu, seandainya mungkin ada yang mau ditanyakan pada saat saya menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Tapi tergantung dari Ibu Aminah sih, bagaimana kira-kira Bu Aminah, apakah langsung atau tunggu selesai dulu, kira-kira gimana Bu? Ya, kita sepakati saja. Mungkin fleksibel aja barangkali ya. Kalau memang ada yang, kalau kita mau buat ada nanti termin pertanyaan, nanti kita buat aja. Sekarang dijelaskan aja dulu. Baik, siap. Terima Penjelasan saja kasih dulu. Bu Baik. Aminah. Saya lanjutkan. Ya. Berikut adalah berikut sedikit profil dari saya. Saya lulusan tahun 2002
di kurang lebih 22 tahun yang lalu. Itu sarjana teknik elektro di bagian industri sistem kendali, dan tahun 2022 lulus di manajemen strategik UPB ya Bekasi. Saya ngambil peminatan strategik, dan 2024 tahun ini alhamdulillah telah lulus pendidikan di insinyur atau teknik industri Surabaya. Untuk sertifikasi profesi mungkin Bapak Ibu saya tidak tampilkan, ada beberapa yang berhubungan dengan teknik, manajemen, safety, ada QA, ada quality, ada beberapa lagi lah yang sebenarnya punya sertifikasi profesi. Kemudian untuk pengalaman kerja, ini saya tahun 2004-2005 itu bekerja di sebuah manufaktur elektronik assembly yang ada di Bekasi. 2005-2007 juga sama manufaktur juga, cuman produknya lebih ke packaging plastik. 2007 sampai 2016 itu di perusahaan manufaktur yang core bisnisnya itu mirip dengan yang tahun 2004-2005, hanya beda perusahaan saja. Jadi seperti menjalankan apa yang di perusahaan sebelumnya masuk ke perusahaan yang baru. Dan tahun 2016 sampai sekarang tetap juga di manufaktur yang berhubungan dengan produksi plastik injection mold. Jadi kurang lebih 20 tahun Bapak Ibu untuk di manufaktur. Jadi saya pikir ini manajemen operasional sangat menarik untuk menjadi bahan diskusi kita kali ini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat atau mungkin bisa atau pernah mungkin melihat diagram ini ya. Diagram ini mungkin sangat umum, tetapi kalau dibaca sepintas ini agak membingungkan. Jadi ini nanti yang akan menjadi fokus untuk diskusi hari ini, sharing saya hari ini yang berhubungan dengan skema ini. Ya, jadi diagram inilah nanti akan banyak berbicara tentang pengalaman pribadi ataupun pengetahuan yang pernah saya dapatkan di praktisi. Jadi ada beberapa materi. Yang pertama nanti sedikit mungkin teorinya Bapak Ibu, ya definisi tujuan, untuk skema prosesnya nanti ada beberapa, ada yang forward flow, ada yang reverse, ada yang mix. Kemudian untuk implementasinya nanti saya akan tampilkan sedikit yang berhubungan dengan POAK dan metodenya seperti apa. Jadi tidak banyak slide saya, hanya sedikit supaya nanti mungkin ada waktu kita untuk diskusi lebih banyak. Jadi untuk definisi dari manajemen operasi sebenarnya simpelnya itu berhubungan dengan POAK ya, planning, organizing, evaluating, controlling, kepada semua input, semua activity dan semua output. Jadi kesemuanya ini kalau dilakukan dengan POAK itu sudah menjadi manajemen operasi. Ya, itu yang saya lakukan atau saya pahami secara praktisi. Tapi kalau untuk teorinya ini saya ambil dari buku Bu Ana sendiri ya. Bu Ana, saya sangat suka sekali baca buku manajemen operasi Bu Ana karena simple, sederhana. Dicatatkan di sana bahwa manajemen operasi itu adalah suatu proses rencana berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan, penugasan, actuating atau directing, dan pengawasan atau controlling untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan, atau simpelnya adalah serangkaian kegiatan dalam menghasilkan produk berupa barang maupun jasa. Jadi ini definisi sederhana. Sebenarnya ada beberapa definisi dari para ahli, tapi kalau saya baca memang mirip-mirip juga seperti itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa manajemen operasi itu adalah semua aktivitas input dan output yang dimanage menggunakan sistem POAK adalah manajemen operasi. Kira-kira gitu gambaran sederhananya. Kemudian apa sebenarnya tujuan, fungsi, dan tantangan dalam manajemen operasi ini? Kita ketahui bahwa salah satunya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Jadi pengalaman di lapangan itu bahwa manajemen operasi ada perencanaan tadi, POAK tadi itu sangat efektif ya Bapak Ibu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Yang kedua, memastikan kualitas produk yang baik. Yang ketiga, menjaga ketersediaan bahan baku. Yang keempat, optimalisasi sumber daya. Dan kelima, efektivitas efisiensi biaya. Fungsinya sendiri untuk apa sih kita mempelajari ini?
dari perspektif seorang manajer ya. Ini adalah sebagai perencanaan operasional. Jadi seorang manajer itu harus bisa menentukan tujuan, strategi, dan rencana operasional. Yang kedua, pengendalian kualitas, yaitu memenuhi standar. Bagaimana standar oke-nya, bagaimana standar minimumnya, atau special accept-nya. Kemudian sebagai manajemen persediaan, biasanya ini di supply chain management. Kemudian bagaimana perencanaan kapasitasnya, apakah dapat memenuhi kebutuhan pasar atau tidak. Berapa banyak orang yang kita siapkan, material yang kita siapkan, area yang kita butuhkan. Nah, ini di perencanaan kapasitas ini benar-benar dipelajari. Kemudian perencanaan produksi, biasanya dalam bentuk schedule yang dikontrol sama seorang PPIC atau Production Planning Inventory Control. Kemudian fungsinya adalah bagaimana caranya untuk mengendalikan biaya yang berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan budget, dan sebagainya. Tidak, meskipun kelihatannya tujuan dan fungsinya itu sangat baik ya, sangat kelihatannya keren gitu loh, tetapi tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Apa tantangan dan hambatan? Yang pertama, ya ini kompleksitas rantai pasok. Jadi kompleksitas rantai pasok ini bukan hanya kita, kalau kita bayangkan dari supplier atau dari penjual terus datang ke kita, kemudian kita proses, kemudian kita, bukan hanya seperti itu. Tetapi di internal proses sendiri pun punya rantai pasok ya. Bagaimana dari gudang ke produksi, atau mungkin dari gudang sendiri, bagaimana di dalam gudang sendiri ada juga rantai pasoknya, bagaimana diterima, diproses, dan disimpan. Kemudian ada juga tantangan perubahan teknologi. Sekarang ini yang paling terasa Bapak Ibu, mungkin yang sebagian sudah pakai itu teknologi artificial intelligence. Ya, keputusan manajerial untuk proses itu bukan lagi sebatas menunggu keputusan manusia. Beberapa saya pernah baca dan pernah lihat di medsos, itu sekarang pengambilan keputusan sudah bisa ditanyakan langsung ke robot artificial intelligence. Jadi perubahan teknologi ini kadang membuat kita kebingungan, kok seperti ini. Atau mungkin mesin-mesin yang berubah yang kita tidak kuasai, atau teknologinya. Ya, jadi banyak hal yang menjadikan tantangan, ya, hambatan, tapi jadi tantangan juga untuk di manajemen proses. Lalu adanya fluktuasi permintaan pasar. Semakin tidak menentu permintaan pasar, semakin manajemen proses ini sangat dibutuhkan. Kalau tidak, pasti bermasalah. Lalu pernah punya pengalaman, waktu pertama sekali masuk ke perusahaan manufaktur di tahun 2004, Bapak Ibu, saya masuk itu dapat tugas, dapat informasi bahwa ada waktu tertentu produksi itu overload. Kenapa? Karena permintaannya tiba-tiba datang tinggi. Ini membuat produksinya kacau, bahkan sampai lembur, sampai banyak masalah, banyak engine, dan banyak lost time. Jadi kerugian malah makin banyak juga meskipun pemasukan banyak. Jadi permintaan pasar yang berubah-berubah ini ternyata sangat menjadi hambatan ataupun sekaligus jadi tantangan. Kemudian biaya operasional yang berubah, misalnya dari segi gaji, atau mungkin biaya material, atau mungkin biaya BBM, listrik, dan sebagainya. Ini tidak bisa diprediksi juga, agak susah ya, apalagi di negara kita banyak faktor yang mempengaruhi. Kemudian apalagi tantangannya atau hambatannya, keterbatasan sumber daya. Ya, ini banyak, ada produk-produk yang materialnya hanya bisa dari impor, atau mungkin ya yang harus mengolahnya itu harus orang ahli dari impor juga atau dari luar. Kemudian tantangannya perubahan lingkungan bisnis. Nah, kasus kemarin tahun 2020 peristiwa COVID kan membuat semua bisnis harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa berubah. Nah, ini menuntut perusahaan untuk mampu mengikuti atau beradaptasi dengan perubahan. Lalu tantangan lain itu adalah internal organisasi. Ini banyak ya Bapak Ibu, baik SDM-nya, baik budaya di perusahaan itu, lingkungannya, dan sebagainya. Jadi itu sedikit pengenalan untuk berhubungan dengan manajemen proses. Sekarang saya akan masuk yang berhubungan dengan skema proses. Jadi Bapak Ibu, saya namain skema proses ini sebenarnya ada 3, dan ini saya pakai pada saat di perusahaan-perusahaan manufaktur yang saya pernah bekerja, dan ini cukup efektif untuk meningkatkan atau
mengoptimalisasikan proses produksi, ya, bukan hanya produksi sebenarnya, tetapi proses apa itu kegiatan dari seorang karyawan itu malah jadi lebih efektif. Salah satu contohnya misalnya kalau produksi materialnya sekian kilo, sebelumnya keluarnya cuma sekian roll misalnya, atau 5 roll misalnya. Kalau 10 kilo 5 roll. Lalu kita analisa, kita proses, dan dari 5 kilo ini ternyata bisa jadi 12 roll misalnya. Itu salah satu contoh. Atau bagaimana dengan berhubungan selain produksi. Contohnya misalnya tadinya dia nggak menginput atau mengetik laporan itu untuk 1 lembar butuh 5 menit. Kemudian dicek. Inputnya adalah laporan, prosesnya itu adalah, aktivitinya adalah memainkan jari di keyboard, dan outputnya adalah hasil dari inputannya. Jadi ada banyak yang bisa dilakukan dari sini. Jadi kalau yang poin pertama forward proses itu, yaitu ini kondisinya biasanya normal. Jadi jalan dari awal, kemudian diproses, kemudian keluar, dan begitu seterusnya. Dan semua aktivitas yang ada pasti ke situ arahnya. Ya. Hanya saja terkadang ada permasalahan itu bukan dimulai dari input, tetapi dimulai dari output. Apa contohnya? Misalnya kita mau buat develop baru atau produk baru, atau kita melihat ada problem, ada permasalahan. Dari outputnya kita jadi tahu ini apa masalahnya, makanya kita mundur ke activity. Ini kenapa sih jadi terjadi seperti ini? Kalau misalnya masalah, kalau develop, kira-kira kalau produk seperti ini, bagaimana cara orang yang mengerjakan? Apa tahapannya? Lalu inputnya bagaimana? Siapa saja orang-orang yang mengerjakan dan sebagainya. Itu untuk reverse. Tetapi yang lebih komplit lagi nih yang saya bilang proses mixing atau skema mixing. Ini kombinasi, ada yang memang dari input masuk ke activity, kemudian ke output, lalu dari output itu bisa saja dia mengkonfirm atau menfeedback atau mengecek kenapa proses outputnya bermasalah. Dia ngeceknya kemana? Ngeceknya ke activity, ya. Atau mungkin dia nggak ngecek activity, tapi dia ngecek ini contoh misalnya produknya ada kotor. Nah, produknya ada kotor dan tim langsung berpikir bahwa nggak usah cek aktivitinya, coba lihat materialnya saja dulu. Nah, jadi langsung bisa ke input untuk mengetahui hasil dari sebuah proses. Nah, jadi atau mungkin tidak ngecek output nggak peduli, tapi dia malah ngecek ini aktivitasnya kok ada bermasalah, coba cek inputnya misalnya. Nah, itu salah satu contoh misalnya operatornya itu kerjanya tetap, hasil produksinya tetap target, tetap bagus, tetapi kok kelihatannya operatornya capek ya kerjanya, kok kelihatannya operatornya kayaknya kelelahan gitu. Lalu dicek, oh iya ternyata input yang diberikan ke dia itu nggak rapi, berantakan, jadi dia harus susun dulu dan sebagainya. Contoh misalnya bahan baku atau material atau komponen pendukung. Ya, ini contoh skema proses yang Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada yang mau diskusi atau pengalaman mungkin bisa bercerita. Tapi ini saya alamin ketika menganalisa suatu proses yang mungkin bermasalah. Next, ini adalah saya contoh dari aktivitas forward. Inputnya itu biasanya manpower, mungkin material, mesin, metode, money, uang, atau mungkin problem, atau mungkin ide, terserah apapun itu yang bisa menjadi input. Ya, aktivitasnya apa? Aktivitasnya misalnya training. Ya, kalau manpower inputnya aktivitasnya training, apa kira-kira produknya? Ya skill up mungkin orangnya jadi kecepatan jadi bagus, ketelitian jadi bagus, mungkin itu bisa salah satu output dari input manpower. Kemudian material misalnya. Aktivitasnya apa? Proses. Apa yang dihasilkan? Bisa jadi barang. Kemudian mesin misalnya. Ini ada mesin nih inputnya. Apa yang dilakukan? Mesin itu diimprove, diperbaiki. Ternyata hasilnya pun jadi high speed, jadi lebih kencang. Kemudian ada lagi metode. Metode misalnya. Ini metodenya lambat sekali. Bagaimana kalau langsung dianalisis? Ya, proses aktivitinya apa? Melakukan edukasi misalnya supaya orang lebih mudah. Kemudian outputnya kerja jadi simple, jadi mudah. Dan seterusnya.
Salah satunya misalnya problem. Ini ada problem nih, apakah itu jadi inputan? Bisa jadi inputan. Ya, problem, lalu apa yang dilakukan? Lakukan analisis. Apa outputnya? Inovasi. Kalau saya sama tim selalu bilang bahwa problem itu adalah modal kita untuk melakukan inovasi. Jadi problem itu cara pandang kita adalah inovasi atau improvement. Tanpa problem, mungkin kita nggak akan bisa lebih banyak mengetahui atau lebih banyak ilmunya. Karena ada problem, makanya bisnis bisa jalan nih, Bapak Ibu. Oke, baik. Ini untuk yang forward. Jadi proses berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, proses menghasilkan output akan berhenti ketika input dan activity mengalami masalah. Contoh misalnya problem input, material habis, udah pasti aktivitasnya nggak bisa. Outputnya juga nggak bisa. Kemudian atau PO tidak ada. Ya, atau mungkin petugasnya sakit. Nah, itu contoh problem input. Bagaimana contoh problem activity? Misalnya mesinnya rusak, ya nggak bisa memproses. Terus caranya salah, nggak bisa proses. Oke, next. Ini adalah skema proses untuk reverse. Nah, terjadi masalah pada output proses. Biasanya ini dilihat dari belakang. Kalau tadi dikasih material, kemudian menjadi produk. Kalau sekarang malah di prosesnya dibalik. Ya, dibalik ini dari output dulu. Ada produk NG. Apa aktivitasnya? Lakukan analisa. Nah, kemudian inputnya bagaimana? Oh, ternyata hasilnya itu ditemukan bahwa materialnya itu problem. Nah, begitu. Jadi, yang kedua misalnya kapal produksi rendah. Kenapa bisa kapal produksi rendah? Kemudian aktivitasnya dilakukan apa? Coba diukur. Cycle time-nya, diukur waktunya, diukur. Pokoknya dilakukan pengukuran. Ternyata ada problem di line of balancing-nya. Dan seterusnya, banyak sekali yang bisa kita lihat dari reverse ini. Jadi analisa dilakukan pada aktivitas yang mengakibatkan permasalahan pada output. Identifikasi pada produk menjadi dasar analisa menemukan permasalahan pada tahapan sebelumnya. Jika tahapan aktivitas tidak ditemukan permasalahan, dilanjutkan ke tahapan. Jadi ini berurutan ya Bapak Ibu. Jadi ada problem di ujung, kemudian balik ke activity. Setelah activity ditemukan atau tidak ditemukan masalah, dia balik ke input. Kemudian yang ketiga ini mixing. Proses mixing ini terjadi masalah pada output proses maupun improvement. Ya, jadi ini bisa karena ada problem di output atau memang ada rencana perbaikan. Jadi yang poin A ini analisa dilakukan pada aktivitas bermasalah atau aktivitas yang belum ditingkatkan. Jadi untuk ngecek kenapa dia lambat, kemudian apa masalahnya, apa yang harus kita lakukan, bagaimana memperbaikinya. Kemudian yang poin B misalnya dia tidak mengecek ke aktiviti tapi dia ngecek ke materialnya, ke inputnya atau ke bahan yang mau diprosesnya. Sedangkan yang C contoh dia tidak melakukan dari output tapi identifikasinya langsung dari activity ke input. Contoh misalnya inputnya kalau inputnya contoh misalnya produknya NG, ternyata di poin B misalnya dia mengecek yang A ini, yang A, ternyata prosesnya salah, makanya NG. Jadi dia mundur. Ya, ternyata prosesnya salah, makanya NG. Kemudian apa lagi? Misalnya kapal rendah, alatnya rusak misalnya, atau cycle time-nya lama. Tapi kalau ada produk NG, kemudian dicek dari input, oh ternyata iya. Ini bahan edukasinya, instruksi kerja, working guide-nya nggak benar ini. Nggak pas gitu loh. Atau mungkin alat-alatnya itu sudah pada rusak. Kenapa bisa rusak? Dan seterusnya. Ya, mungkin operatornya masih baru, makanya cycle time-nya lama. Jadi, atau sebaliknya misalnya. Ya, dari activity ke input. Nah, kenapa activity-nya itu susah? Ya, mungkin materialnya NG, jadi operator harus pilih-pilih barang dulu dan sebagainya. Atau step prosesnya terlalu banyak. Atau mungkin materialnya terlalu lambat. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk memandang memperbaiki suatu masalah. Ya, baik. Untuk semua proses itu Bapak Ibu, dan ini saya di dalam proses di perusahaan, saya menemukan ternyata di dalam satu proses ternyata memiliki proses lagi. Ya, jadi ada level-level proses itu ternyata yang kita nggak tahu batasan levelnya sampai berapa. Nanti Bapak Ibu silakan mungkin punya kasus, silakan coba ada satu proses, kemudian ada problem, coba dibedah proses itu sendiri. Dia memiliki levelnya itu sampai entah berapa, mungkin 10 bisa, atau mungkin cuma 2 atau 3. Tapi pengalaman saya itu levelnya banyak ya.
Jadi level yang pertama misalnya masalah di activity. Ternyata activity itu ada lagi proses input, activity, output juga. Nah, contoh misalnya activity yang level 1 misalnya. Proses memotong produk misalnya begitu. Ternyata proses memotong produk kalau dicek juga ada aktivitinya. Proses ngambil barang, kemudian potong barangnya diambil, kemudian ada poin pemotongan, kemudian outputnya seperti apa. Nah, di poin pemotongan ada juga lagi prosesnya. Bagaimana caranya, tahapan, segala macam. Jadi ternyata ada banyak sekali proses yang terkadang kita berpikir bahwa manajemen proses itu cuma satu baris saja. Ternyata tidak. Bisa berlevel-level sehingga ketika kita menyelesaikan suatu masalah itu bisa clear. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin sesuatu ketika menyelesaikan suatu masalah kok berulang lagi ya? Kok terjadi lagi ya? Kok yang kemarin sudah di ini kok sekarang malah ada lagi? Padahal ini sudah diperbaiki. Ya mungkin levelnya tidak dalam Bapak Ibu. Ya mungkin levelnya tidak detail atau tidak fokus atau mungkin kurang dalam menggalinya. Ya, kalau di dalam sistem manajemen yang lain itu ada sistem analisis 7Y katanya atau 8Y atau 5Y banyak. Ini kenapa, ini kenapa. Cuman di level manajemen operasional yang diceknya itu adalah aktivitas ini, di dalam aktivitas ada proses operasi juga. Ya, di dalam input ada proses operasi juga. Di dalam output pun ada proses operasi juga. Jadi apapun itu memiliki operasi. Ya, bahkan ketika saya ngobrol seperti ini pun ternyata input saya suara diproses di komputer, keluarnya pun suara ataupun gambar nantinya ketika saya kirimkan gambar. Jadi itu pun ada proses di sana. Ya, jadi ini adalah tingkatan level dari manajemen operasional untuk menganalisa atau mengidentifikasi. Jadi pada setiap skema proses mesin masih memiliki skema proses yang lebih kecil baik pada posisi input, aktivitas maupun output. Agar proses dapat optimal diperlukan manajemen proses atau POC yang mendalam dan terukur. Ya, baik. Selanjutnya ini adalah implementasinya Bapak Ibu ya. Jadi saya langsung kasih contoh implementasi saja karena tadi itu cuma gambaran-gambaran bagaimana. Ini contoh yang forward misalnya ada material, kemudian aktivitasnya dicetak, kemudian outputnya adalah produk. Nah, misalnya di level 1 itu kita ambil misalnya memproduksi planningnya apa nih di POAK-nya kita. Nah, POAK itu adalah memproduksi produk X misalnya. Organisasinya bagaimana? Nah, jadi kita harus punya organisasinya, kita harus tentukan siapa penanggung jawabnya, sampai level petugasnya pun harus kita tentukan. Ya, terus aktivitas bagaimana pengarahannya, bagaimana penugasannya ini. Ya, kita harus buat dia schedule, kita harus sosialisasikan dia, kita harus training orang-orang ini supaya bisa menjalankan produk. Lalu apa yang dilakukan untuk mengkontrol? Ya, harus selalu dicek, dianalisis, direview, dan diimprove. Nah, dan untuk memproduksi ini ada juga manajemen lain apa? Itu ada manajemen SDM di sana. Mungkin Bapak Ibu bisa masukkan ke level 2. Terserah Bapak Ibu mau kasih kemana, bisa mungkin ke level 2. Untuk memproduksi ini, kita organisasikan lagi SDM-nya. Apa itu planning kita? Job deskripsinya. Bagaimana membuat job deskripsinya? Kita harus rencanakan, kita kumpulkan semua. Ini bagaimana job deskripsinya? Lalu kita organizing, siapa kira-kira kepalanya di sana nanti? Apanya supervisornya? Siapa leadernya? Siapa petugasnya? Kemudian bagaimana accounting-nya? Ya, dibuat matrix skill-nya. Kemudian di training. Kontrolnya bagaimana? Bisa dicek, analisis, improve, dan seterusnya. Lalu mungkin kita buat lagi manajemen yang lain di proses yang forward ini, misalnya kita anggaplah level 3. Planningnya apa? Wah, kita masuk ke bagian material. Kita kategori bahan bakunya, kemudian kita organizing siapa petugas-petugasnya, penanggung jawabnya semua, kemudian bagaimana tugasnya itu membuat BOM-nya atau komposisi materialnya atau memberikan training dan seterusnya. Ya, ini contoh untuk kita mengidentifikasi proses masing-masing sehingga pelaksanaan manajemen prosesnya berjalan atau POAK-nya berjalan. Jadi setiap level atau setiap aktivitas silakan Bapak Ibu nanti bisa melihat mungkin di tempat masing-masing bahwa sebenarnya segala sesuatu itu ada POAK-nya. Kalau kita laksanakan pasti jadi lebih mudah. Kemudian ini contoh yang reverse misalnya. Jadi yang reverse itu diambil dari output. Contoh misalnya kapal produksinya rendah, aktivitasnya tetap
cetak misalnya. Lalu di inputnya dicek, oh ternyata setelah dilihat-lihat kenapa ini, oh problemnya ada di material ternyata, kenapa dia lambat. Ya materialnya susah dipanaskan, susah diolah ternyata. Prosesnya lengket dan sebagainya. Nah, jadi untuk menganalisanya yang reverse kita buat based on problem misalnya. Jadi inputannya dia yang tadi output yang kita pilih itu menjadi inputan. Apa misalnya? Kita cek, planning kita adalah kita harus mengecek proses. Bagaimana supaya outputnya. Lalu kita rencanakan. Apa rencana kita? Mengetahui permasalahan di proses cetaknya atau di aktivitinya. Siapa penanggung jawabnya? Kita siapin orang-orangnya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan lagi? Ya, kita buat mungkin cycle time-nya, kita ukur setiap prosesnya, kita buat proses balancing-nya. Lalu kita kontrol dengan kita mengecek atau mungkin analisis atau review dan sebagainya. Kemudian berikutnya mungkin kita tambahkan levelnya. Setelah kita temukan problem, kita buat lagi ini based on finding. Setelah ditemukan, oh ternyata hasilnya itu adalah mesinnya yang rusak ternyata misalnya. Atau materialnya yang apa. Nah, kalau di sini saya contohkan mesin yang rusak karena dia reverse. Lalu apa yang dilakukan perencanaan? Kita harus buat perencanaan perbaikan mesinnya, mesin cetaknya. Kemudian diorganisasikanlah siapa PIC-nya, bagaimana cara penugasannya dan bagaimana kontrolnya dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu nanti boleh membuat ataupun menganalisa di bagian kerja masing-masing. Ya, jadi kalau contoh misalnya dia Bapak Ibu mungkin ada guru, ya outputnya misalnya kenapa saya ngajar dari 30 orang, kenapa yang ngerti cuma 5? Nah, berarti bisa dipakai itu outputnya adalah 5. Nanti dicek cara ngajarnya kah? Atau mungkin materinya kah? Nah, itu contoh. Kalau dia pengusaha mungkin bisa, kenapa omset sekarang kayaknya kecil, padahal penjualan banyak? Karena saya pernah ngalamin Bapak Ibu, itu produksinya banyak banget. Tetapi kok penjualannya sedikit gitu loh. Ada apa ini? Oh, produksinya banyak kok. Lemburannya tinggi kok. Nah, atau artinya ya kerja terus lah, nggak ada stop itu mesin. Tapi kenapa hasilnya sedikit? Pas kita cek ternyata produksi yang dikirim itu nggak dibayar. Kenapa nggak dibayar? Karena banyak NG reject misalnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu bagian dari proses kita. Ya. Kemudian dan contoh yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa mungkin masukkan kalau yang yang mix atau mungkin yang komplit ya. Saya kasih contoh yang simpel saja. Dan metode yang saya lakukan untuk menyelesaikan ini adalah saya menggunakan metode ini Bapak Ibu. Dari dulu, dari mulai tahun 2004 tadi itu saya pakai metode ini. Metode ini menurut saya sangat sangat powerful banget ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Karena kebetulan saya tidak tidak bawakan materi ini khusus, saya hanya menyampaikan sepintas saja. Siapa tahu nanti ada waktu kesempatan untuk berbagi lagi, mungkin metode ini akan kita bahas, kita kupas habis-habisan. Salah tiganya ya, ada 3 sini metode 5R Trimesh. Mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu, ini menciptakan lingkungan yang kerja aman, nyaman, optimal. Di tempat saya, pimpinan saya bilang begini, kalau area kerja itu gelap, berantakan, kemudian tidak tertata, percayalah, apapun yang kamu kerjakan nggak pernah beres. Bagaimana kita bisa memperbaiki sesuatu kalau semuanya gelap? Makanya yang pertama saya lakukan adalah metode atau sistem 5S atau 5R ini di pertama sekali itu. Sehingga kelihatan itu tertata tuh. Area kerjanya, lokasinya, layoutnya. Dan memang rata-rata ketika masuk ke perusahaan yang mungkin belum tertata, waduh, memang terasa sekali. Capek ngurusnya ya. Barang dicarinya susah, kemudian tempatnya gelap, kemudian nggak tahu ditaruh di mana sembarangan, jadi lost time malah rugi gitu. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin kapan-kapan kita bisa sharing tentang metode 5S ini atau 5R ini, dan jujur saja ini sangat powerful. Ini kita gunakan sistem PUAK juga di sini, perencanaan pelaksanaan 5R di perusahaan. Ya, kita rencanakan tentang pelaksanaannya ini, tentang implementasinya. Lalu kita organizing siapa petugas penanggung jawabnya, siapa petugas auditornya, siapa petugas penilainya, ada itu kita siapin. Kemudian bagaimana pengarahannya, bagaimana directingnya, bagaimana penugasannya. Sudah mereka dikasih job desk, ya, di briefing, di training untuk mengaudit dan segala macam.
Terus kontrolnya bagaimana? Itu ada nilainya. Mereka harus report setiap hari temuannya berapa. Mereka dikasih nilai dan seterusnya. Jadi itu berhubungan dengan 5S dan saya pikir Bapak Ibu ini sangat powerful, bisa dipelajari atau kita kapan-kapan nanti berbagi untuk ini. Yang kedua yang saya lakukan adalah ini luar biasa, analysis balancing process. Saya jarang sekali temukan pembahasan tentang ini di mana, tapi setiap saya masuk ke dalam suatu proses produksi ataupun proses yang mana, saya selalu lihat bahwa apakah proses mereka tuh balance atau tidak. Ya, ada yang prosesnya itu personal, ya misalnya unit per hour, satu orang ini bisa dapat berapa sih? Kalau bahasa sederhananya ya kayak itu ya, kayak apa? Borongan gitu loh. Dia dapat berapa sih? Jadi unit per hour. Kerjaan dia bisa atau tidak. Tetapi ada juga yang proses per tim atau per line. Ini unit person per hour. Nah, ini beda lagi. Jadi unit person ini berapa jumlah orang, berapa jumlah produk, nah itu dibagi tuh. Maka diketahui, oh ternyata jumlah per orangnya sekian. Kalau kapal produksinya 100, jumlah orangnya 10, berarti satu orang itu rata-rata 10. Kalau dia misalnya 100, tapi orangnya bisa 5, berarti UPPH-nya naik menjadi 20. Nah, ini juga kalau dia nggak balance, udah pasti satu yang santai, satu yang sibuk. Ini lama-lama jadi nggak stabil, akhirnya NG. Dan ketika ini dianalisis dalam sebuah proses, saya sangat yakin Bapak Ibu pasti juga menemukan banyak kerjaan orang yang satu orang dia bisa ngerjain 5 tapi santai, tapi ada orang yang dia kerjakan dikasih cuma 1 tapi seperti orang kesurupan itu, orang stres, orang ketakutan, orang pokoknya orang mabuk lah, 1 aja nggak kuat, tapi ada orang yang dikasih dia santai aja. Jadi seorang manajer pasti harus melihat nih bagaimana caranya menentukan posisi dia supaya dia balance, kerjaan dia apa, kalau dia dalam bahasa manajemen beban itu workload analysis, itu kita tahu kemampuan orang, proses orang dan sebagainya. Jadi ini yang kedua yang saya lakukan dan efeknya luar biasa dan hasilnya cukup luar biasa. Sekarang juga kita terapkan di perusahaan bahwa apabila orangnya overload, maka ada support atau ada sistem atau ada alat yang kita buat untuk membantu si petugas atau si operator. Yang ketiga, ini one point improvement. Memang ini jarang ya ditampilkan. Orang biasa tanya improvement, tapi kita bilang one point improvement. Improvementnya tidak banyak-banyak Bapak Ibu. Cukup 1 saja, hanya one point. Ya, jadi dari ini menjadi ini, dari itu menjadi itu, simple saja. Ya, ini kita lakukan dengan sharing kepada tim, bahkan ada juga dengan kompetisi. Nanti masing-masing bisa kumpulkan ide dan sebagainya. Dan ini sangat cepat sekali. Ya, biasanya ini kalau kita merasa tidak ada lagi yang mau diperbaiki, kita lakukan inovasi untuk inovasi atau cost reduction. Jadi ini sedikit informasi yang berhubungan dengan manajemen proses ataupun metode implementasi yang bisa digunakan. Saya minta maaf tidak bisa jelaskan secara detail karena mengingat waktu. Mungkin itu aja sedikit yang bisa saya ceritakan mengenai manajemen operasi. Terima kasih buat perhatiannya Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Pak Meir. Boleh kita aplaus bersama? Ya, luar biasa penjelasan yang sangat menarik sekali. Selama ini kan kita tahu input, output, proses itu sekedar hanya tahu. Nah sekarang sudah banyak sekali nih tadi penjelasan dari Pak Meir itu dikupas secara detail pasti, karena di sini kita akan discuss setiap orang pasti ada temuan-temuan di tempat bekerja atau mungkin dimanapun tempat bekerja pasti akan ada permasalahan yang muncul. Oleh sebab itu kami selaku moderator, saya pribadi secara moderator memberikan waktu termin pertama untuk 2 penanya. Nah, ada yang raise hand kah? Biasanya nih Pak Yoki, Pak Ibnu, Pak Haji nih udah siap aja nih dengan berbagai macam pertanyaan yang sesuai dengan realita dalam kehidupan tempat bekerja. Silakan siapa yang pertama ingin bertanya? Oke, luar biasa. Ada Pak Yoki dan Pak Blasius. Nanti ada termin kedua ya. Tenang, sudah ada yang siap-siap bertanya. Disilakan kepada yang pertama Pak Yoki yang saya lihat
Wih, Pak Ibnu juga udah siap. Pak Ibnu sebentar ya. Silakan Oh, Pak siap. Yoki. Senior dulu lah. Waduh, aduh selamat malam Pak Mayer Beni. Selamat Salam kenal malam Pak. Pak Yoki, salam kenal Saya, Pak. saya Yogi Pak. Sepertinya kita seumuran ya Pak, 79 ya Pak. Angkatan 79. Alhamdulillah Eh, sehat Pak, sehat. Sehat selalu ya Pak Mayer. Amin, amin Pak. Jadi gini, saya sebenarnya mau discussing ini. Sebenarnya menarik tadi judulnya, temanya apa tuh? Optimalisasi ya. Terus ada input, terus ada proses dan output. Nah, yang mau saya sharing itu, kebetulan Bapak masih aktif di manufaktur ya Pak ya? Masih Pak, masih Ya, sampai siap. sekarang. Jadi Masih Pak. sampai saat ini, sebenarnya saya juga masih aktif di manufaktur Pak, di Kerawang. Jadi Oh, sampai saat ini saya itu masih mencari apa eh, metode atau tool ya terkait dengan output Pak. Nah, outputnya itu biasanya biasa customer claim gitu ya, barang reject. Kalau di internal, output yang dihasilkan oleh proses produksi itu banyak reject seperti itu ya, dan sehingga mengalir sampai ke proses berikutnya, sampai ke kirim ke customer. Nah, ada, apakah di tempat Bapak nih atau yang sekarang bekerja, apakah ada tool ya, tool atau metode yang cukup praktis atau efisien terkait dengan how to garansi setiap proses Pak? Artinya setiap masing-masing proses itu, teman-teman produksi, teman-teman siapapun, tiap lini itu bisa menggaranti prosesnya mereka masing-masing. Nah, ini kalau bisa di sharing, namanya built-in quality, artinya eh, setiap proses menjaga kemandirian, mengecek dirinya masing-masing gitu setiap proses. Nah, seperti itu. Ini apakah mungkin sudah terimplementasi atau gimana Pak Mayer di tempat Bapak? Ada tool siap. khusus gak sih gitu? Apalagi Ya. injection ya Pak, injection banyak item partnya, terus apa kecil-kecil gitu, ada assembly. Nah, ini bagaimana menggaranti setiap proses itu Pak? Gitu. Pertanyaan satu itu aja sih. Mungkin Baik, bisa kita siap sharing. Pak Yoki. Terima kasih. Ini luar biasa ya, pertanyaannya bagus sekali dan sangat, wah ini tantangan nih Pak Yoki. Mudah-mudahan bisa terjawab Pak. Jadi saya berbagi langsung pengalaman saja Pak Yoki ya. Ya, Sebenarnya monggo Pak, silakan. dari yang Pak Yoki cerita tadi itu saya alami Pak waktu pertama kali pegang injection molding ini. Yang saya cerita Baik. tadi itu produksinya banyak, kemudian kerjanya full time, bahkan lembur banyak, tapi paymentnya sedikit. Kan aneh tuh. Pembayarannya Baik. sedikit dari customer. Waktu kita cari tahu persis mungkin seperti Pak Yoki bayangkan tadi itu kenapa? Ternyata banyak barang yang return. Karena apa? NG. Ya. Itu jadi NG. Jadi kita penasaran ngapain kerja banyak kalau ternyata nggak dibayar juga. Nah, jadi yang tadi itu memang kita punya kalau dulu memang lebih terkenal built-in quality ya. Tapi kalau di perusahaan saya sebut namanya 3MD Pak. Jadi 3M metode ya. saya itu 3MD gitu, ya kan? Atau 3TMD atau tidak menerima defect. Iya, Biasanya iya gitu. Pak. Iya. Ya, mirip-mirip lah ya, mirip-mirip ya. Kalau tidak menerima defect. Jadi kalau misalnya dia proses yang sebelumnya dia nggak mau terima. Tetapi ternyata waktu kita gunakan metode itu malah membuat lambat Pak. Kadang yang ideal itu ya kadang pokoknya tidak mau, jadi stop line sendiri, stop mesin sendiri dia. Malah jadi rugi juga Iya. banyak. Ya kan? Ini produknya begini, produknya begitu gitu. Lalu kita pikirkanlah apa sebenarnya menjadi kendala. Ternyata saya temukan, ini khususnya di tempat saya Pak, itu salah satu penyebabnya adalah tidak balance-nya proses dari karyawan atau kerjanya. Jadi dia buru-buru. Jadi buru-buru sehingga dia nggak mengatakan oh ini NG atau ini oke. Dia lewatin saja karena buru-buru. Lalu kita lihat kenapa dia bisa overload kerjanya. Sebenarnya bukan overload, tapi karena mungkin dia merasa lelah saja.
Karena setelah kita perhatikan dan saya kemarin belajar soal ergonomik juga, ditemukan bahwa setiap orang itu pasti memiliki titik down atau titik rendah. Ada masanya dia tiba-tiba capek dan blank. Bahkan saya pernah coba sendiri simulasi, kalau saya fokus lama-lama itu saya bisa ngelihat yang NG jadi oke semua, Pak. Matanya capek itu pasti. Makanya kita pakai, oh ternyata masalahnya ada di operator yang nggak stabil. Lalu kita siapin alat, tools. Contoh sebelumnya kalau ngitung produk kita timbang, sekarang nggak kita timbang lagi, kita pakai alat counter namanya. Alat counter try biasa saja. Jadi operator dulunya suka ngitung tuh 1, 2, 3, 4, sekarang tidak. Mereka kita kasih counter. Ya counter tuh masukin produknya ke try dan kalau penuh 10 isinya, kalau penuh 20 isinya. Hitung totalnya berapa tadi. Jadi nggak ngitung-ngitung lagi. Kalau kita lihat oh ternyata operatornya ini terlalu sulit untuk lost time-nya di proses packaging. Maka kita siapin bagaimana caranya produk itu setelah diproses bisa langsung packing dia. Kita siapin tools-nya. Biasanya kita improve, Pak, inovasi tadi, OPI tadi itu. Jadi metode saya kombinasikan semua itu di LOB, di 5S, sama di teknologinya, Pak. Makanya di perusahaan saya sekarang banyak alat-alat mikroskop. Jadi operator itu yang matanya saya cerita tadi lelah, sekarang nggak lelah lagi karena dia pakai layar monitor yang gede, yang melihat bahwa oh udah. Dan kita proteksi juga di ujung. Kita punya satu tim khusus. Kita latih quality-nya menggunakan sistem EQL. Bahkan sampai EQL 100%. Kalau misalnya quality-nya merasa curiga. Gitu. Jadi itu beberapa, Pak. Kalau dibilang tools khusus, ya tidak ada tools yang mungkin apa ya. Tapi saya punya nama sendiri yang saya bilang tadi itu. Ya, saya kombinasikan tiga hal itu. Iya, Pak. Innovation Kira-kira ya, gitu Pak ya. mungkin, kira-kira gitu mungkin Pak Yoki. Yang pernah kita lakukan. Dan alhamdulillah sekarang produksi kita berimbang dengan pembayarannya dan return pun ya sudah sangat jauh. Mungkin bisa dibilang hanya mungkin di bawah 1%. Pengembangan inovasi itu termasuk pengembangan Pokayoke di proses ya, Pak ya. Iya, betul. Salah Tapi saya ya. sekarang lebih senang Gemba sih, Pak. Kalau saya lebih senang Gemba sekarang. Oh iya. Setuju, Pak. Karena Setuju, Pak ternyata Mayer. Kita harus gitu, Gemba Pak. ya. Harus Gemba, Pak. Karena di POA kan ada perencanaan ya. Nah, ketika perencanaan kemudian kita sudah organisasikan, lalu kita delegasikan tugas, tapi kita tidak lakukan Genba, itu biasanya nggak efektif. Makanya saya sering lihat mana yang sudah diperintahkan kemarin, sudah sampai di mana, saya minta listnya. Ini sudah sampai tahap berapa? Gitu. Gemba, Genji, Gembutsu ya. Iya, Baik, itu Pak. kira-kira Pak Yoki. Oke, siap, Pak Mayer. Terima kasih atas sharingnya ya. Siap Pak Yoki, terima Oke. kasih. Luar biasa nih. Pak Yoki sudah langsung ya ada pencerahan. Ternyata banyak solusi ya. Jadi kita tidak langsung menyalahkan mungkin ketika ada sesuatu yang mungkin ada error. Berarti kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Kita tidak hanya satu yang kita lihat, tapi ada beberapa faktor yang memang harus kita perbaiki. Oke, yang kedua Pak Ibnu. Pak Ferry ya, Pak Ferry ya. Pak Blasis Ferry, silakan Pak. Terima kasih Bu Siti. Selamat malam Pak Mayer, selamat malam Ibu Ana dan rekan-rekan seperjuangan. Selamat malam Pak Ferry, salam sehat. Terima kasih Pak. Saya ada pertanyaan nih Pak. Ya untuk 5S atau 5R itu apakah berhubungan dengan ergonomi kerja atau tidak ya Pak? Sepertinya sangat berhubungan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin sharing yang berhubungan dengan proses produksi. Di tempat kerja saya itu belum ada setahun ini sedang melakukan sosialisasi tentang autonomous maintenance. Karena sebelumnya itu sempat ada beberapa kasus mesin sering berhenti, sering stop hanya karena misalnya hanya untuk pelumasan, pembersihan dan menunggu dari bagian maintenance atau teknisi untuk mengerjakan. Jadi sekarang kita sedang sosialisasi untuk operator ikut ambil bagian dalam hal tersebut. Awal-awal memang banyak keluhan dari beberapa operator, apalagi untuk yang generasi X. Semacam lah, saya kan cuma operator Pak, jadi kerjanya ngurusin kerjaan maintenance, kerjaan teknisi. Sebenarnya kan untuk
kedepannya kan agar apa namanya proses produksi lebih lancar, agar mesin tetap terawat dengan baik. Sebetulnya autonomous maintenance itu kan pada dasarnya untuk seperti perawatan mandiri. Jadi untuk perawatan berkala atau preventif maintenance tidak perlu untuk menunggu dari jadwal preventif dari tim mekanik seperti pembersihan atau pergantian oli. Nah, saya minta masukan dari Bapak, apakah di tempat Bapak, apakah seperti itu atau ada metode lain lagi yang mungkin lebih baik nih Pak? Terima kasih. Baik, Pak Ferry, terima kasih. Ini juga luar biasa ya, langsung to the point di poin-poin poin terakhir di 5R 5S. Iya benar Pak. Seperti pengalaman saya masih terngiang-ngiang pesan dari pimpinan saya bahwa kalau gelap mau perbaiki apa gitu kira-kira kan. Buat terang dulu biar kelihatan. Ternyata benar setelah kita buat terang, kita rapikan semua, prosesnya kita buat, kita cek proses of balancing masing-masing operator. Ternyata benar kita temukan Pak, ada operator yang kerjanya santai sekali, ada. Tapi kita ukur tuh tahapan dari sini ke sini, dari sini ke sini, totalnya sekian detik. Mesinnya menghasilkan sekian detik. Wah, masih banyak waktu dia. Nah, disinilah operator kita kasih tanggung jawab baru. Apakah itu misalnya kayak tadi, tolong kamu perhatikan kalau ada misalnya oli netes. Jadi kita kasih jawabnya supaya proses of balancing dengan mesinnya seimbang. Mungkin ya saya nggak tahu, nanti bisa didiskusikan ke operatornya. Kalau sini kita paling suka Pak, kalau ada operator ngeluh-ngeluh itu kita lagi nyari-nyari, sekarang agak susah nyarinya yang ngeluh-ngeluh. Nah, jadi ketika ada yang ngeluh, bakal kita senang. Kenapa? Pasti ada improve di sini. Nah, waktu itu pernah kejadian seperti itu, operator ngeluh kenapa dikasih tugas tambahan persis seperti yang Bapak alami. Kan saya operator, kenapa dikasih tugas tambahan? Lalu kita tanya, kira-kira problemnya apa? Kan saya packing, Pak. Saya harus ngitung produk, Pak. Jadi kita hitung cycle time-nya. Oh iya, nggak bisa kasih tugas lagi. Lalu kita pikir gimana caranya supaya dia nggak ngitung. Kita tambahkan satu tools sama dia. Yang murah meriah dari bahan bekas, tapi tetap bersih. Jadi dia nggak perlu ngitung lagi. Waktu dia ngitung harusnya 10 detik, hilang 10 detik yang kita alokasikan untuk yang ke mesin. Makanya dulu itu di mesin kita injection molding, Pak, banyak sekali yang nozzle-nya itu keluar produk atau keluar material bocor. Itu sampai berpuluh-puluh kilo. Tapi sekarang ketika dia dikasih tanggung jawab begitu, sesekali dilihat ke belakang, oh nggak bocor. Kalau nanti ada bocor, dia panggil maintenance-nya atau teknisinya. Jadi dia nggak merasa keberatan ketika kita sudah ukur proses balancing-nya dia. Nah, kalau proses balancing-nya masih tinggi, Bapak kasih tugas, ya ngamuk dia Pak, pasti. Pasti dia bilang, ya kecuali Bapak kasih saya tambahan gaji, mau. Biasanya begitu. Nah, makanya gitu. Jadi yang kita lakukan itu kita hitung workload analisisnya. Jadi kita analisis beban kerjanya dia, Pak. Oh ya. Kita analisis waktu kerjanya dia. Masih berimbang nggak? Masih ada waktu nggak? Masih ada ruang nggak? Nah, salah satunya yang dulu kita selalu ada spare, namanya orang ada spare menggantikan. Sekarang kita nggak pakai spare lagi. Kita gantikan menjadi support. Nah, untuk mengcover semua yang overload. Atau kita siapin mesin, jig, atau mungkin tools. Yang tadi dia harus dorong, sekarang tinggal klik jadi. Yang tadinya dia harus tiup-tiup, sekarang tinggal pakai angin dipijak jadi. Jadi kita kurangin lost time mereka sehingga mereka punya waktu untuk preventif. Dan untuk preventif kita Pak di sini, dulu kita menggunakan cost operasional itu sangat tinggi sekali. Kita menggunakan banyak chiller, banyak MTC, menggunakan mesin non-stop, kipas angin untuk cooling. Pokoknya banyak deh. Dan hasilnya pun sama-sama aja. Lalu kita analisis, kita lihat bahwa ternyata benar, preventive maintenance itu sangat penting. Banyak teknisi kita waktu di awal, rata-rata mereka kalau rusak perbaikan. Kalau sekarang sebaliknya, kita buat prinsip seperti kita beli motor baru. Motor baru itu setiap 5.000 atau 3.000 km wajib ganti oli atau maksimum 3 bulan. Nah, nanti di masing-masing mesin kita lihat ini maksimum berapa lama sih? Berapa ribu jam sih? Nah, kita lakukan itu Pak sebelum rusak. Makanya sekarang mesin kita jarang sekali rusak. Bahkan ketika hampir mau rusak saja operatornya langsung sensitif. Pak, kayaknya aneh deh. Jadi nggak pernah sampai stop. Bahkan sekarang mesin kita malah yang tadinya dengan total PO yang sama, sekarang kita bisa off-kan mesinnya sampai 30%. Inti contohnya misalnya harusnya dalam 10 mesin mengerjakan 100.000 unit, sekarang cukup dengan
eh, 7 mesin 100 ribu unit. Karena mesinnya sudah sudah sehat gitu loh Pak, sudah nggak rusak. Jadi yang kita lakukan salah satunya itu adalah kita balancing kerja mereka, kita hitung kalau ada yang kurang kita kasih tahu. Kita pokoknya kita punya ukurannya itu Pak. Nanti sampai cycle time mesin sekian, kemudian diukur, oh waktunya masih ada kok 10 menit lagi, 10 detik lagi. Untuk apa kita kasih dia supaya nggak melamun? Nah, nanti takut kesurupan, makanya kita kasihlah kita kasih apa job gitu loh. Mungkin Bapak mungkin ada yang orang melamun gitu kan, cuma ngambil satu produk kayak di TikTok sambil tiduran gitu kan. Ada. Kenapa? Nggak balance kerja dia dengan mesinnya. Ya kan? Atau ada mungkin yang satu bisa bergosip, yang satu lagi dia keringatan. Nah, ujung-ujungnya pada keluar, pada kabur. Turnover tinggi gara-gara apa? Dibilang nggak adil. Ya. Ya sebenarnya bukan nggak adil sih, ya kan? Tetapi karena memang nggak dianalisis. Makanya saya menggunakan metode yang balancing tadi, Pak, yang kedua itulah. Setelah saya lakukan 5R, kelihatan semua bahwa, oh ini ternyata begini, oh ternyata kelihatan tuh, oh nggak balance, ternyata, oh prosesnya terlalu jauh, terlalu susah. Operator harus hitung sendiri, tulis sendiri. Sekarang kita buat sistemnya di balancing proses tadi dan alhamdulillah. Lalu kita improve. Inovasi apakah itu teknologi, apakah itu alat, apakah itu mungkin support, atau kita organisasi lagi timnya, dengan jumlah orang yang sama, bisa kapal lebih tinggi. Kira-kira gitu mungkin Pak Ferry, pengalaman. Baik Pak, terima kasih. Berarti emang harus ada analisa beban kerja ya Pak ya? Betul, pengalaman kita begitu Pak Ferry. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Kalau saran saya Pak Ferry sesekali ajak mereka itu makan bareng Pak, pasti curhat ya. Asik. Makanya makan siang di kantin Pak. Santai Marangi lagi di Itu sini, pengalaman Pak. pribadi Pak. Iya. Jadi mereka yang suka ngeluh itu ajak makan, nanti dia cerita semua, itu jadi ide. Biasanya kalau saya, semua yang suka ngeluh-ngeluh itu saya jadikan tim support biasanya. Saya angkat Oke. levelnya menjadi line QC, line proses. Mereka kaget, kenapa yang diangkat yang rewel? Karena yang rewel itu punya prinsip, saya bilang. Gitu Pak. Ya, lebih Kira-kira itu vokal. mungkin Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak. Intinya Siap, siap. kalau yang rewel itu peduli ya, merasa memiliki. Ya. Iya, Ibu, saya sepakat Ibu, setuju. Karena kalau orang yang diam, ya sudah, ya bukan punya aku gitu. Baik nih ya. Makasih luar biasa ya Pak Ferry sudah Iya. mendapatkan pencerahan. Yang kita buka termin kedua ada Pak Ibnu dan siapa lagi? Satu lagi kita. Selain Pak Ibnu ada lagi? Pak Haji Wong, kumaha? Lanjut Bu, ini Oke saya lanjut. Ya, terwakilkan. silakan Pak Ibnu. Baik, terima kasih Bu Siti Aminah. Luar biasa ini Bu Siti ini. Selamat malam juga Pak Mayer, selamat Malam Pak Ibnu. salam kenal. Salam kenal, salam sehat Pak. Luar biasa ini kalau orang teknik, backgroundnya teknik itu memang saya senang sekali ini Pak. Jadi Siap, siap. kalau saya melihat uraian Bapak itu ya pantas sekali ya. Pemikirannya seperti itu tuh karena basic tekniknya juga saya rasa sih sudah mumpuni ya Pak ya kalau saya lihat. Tapi begini nih Pak, saya melanjutkan tadi yang ditanyakan Pak Yogi sama Pak Ferry. Itu orang lapangan itu tidak melulu orang teknik kan Pak. Jadi mungkin kesulitannya juga di situ tuh. Jadi melihat sesuatu itu di lapangan atau di tekniknya itu saya aja melihatnya pasti ini orangnya nih. Selalu Pak, yang pertama dilihat orangnya nih kurang atau gimana. Pasti itu, walaupun tidak 100% ya. Tapi karena kalau berhubungan dengan mesin ada Pak ukurannya ya, mesin itu konsistensinya bagaimana. Bisa diukur. Tapi kalau orang itu tadi konsistensinya atau kestabilannya atau volatilitasnya antara satu orang dengan yang lain itu seberapa tingkat ininya ya. Itu kan pasti kan ya saya sendiri harus punya mapping yang lebih ketat lagi. Maka dari itu kalau 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 apa namanya melihat dari mainnya dulu ini Pak, atas hasil kinerjanya yang memang volatilitasnya tinggi atau hasilnya itu jauh, itu kan
memang ya salah satu caranya ya dibantu dengan teknik. Kan seperti itu, Pak. Ataupun alat Betul. bantu. Nah, Iya. cara melihat dengan alat bantu yang seperti apa itu tadi kan yang pengen saya tanyakan. Mungkin Pak Yuki tadi juga menanyakan hal serupa. Ada tool apa nih yang khusus? Mungkin kan seperti itu. Nah, ini Pak, masalahnya Pak, di situ Pak. Bagaimana kita merekrut orang yang dengan kemampuan teknik seperti itu tuh Pak? Atau kebutuhan apa nih? Atau bagaimana ya saya mau menanyakan ini? Karena kan kebutuhan setiap operasional itu pasti setiap produk dengan karakteristik masing-masing itu pasti dari awal sudah direncanakan dengan mesin tertentu itu harus menghasilkan sekian atau seperti apa. Itu kan sudah dikalkulasi dari awal. Tapi nyatanya kan di lapangan nggak melulu seperti itu. Banyak sekali problem ini, problem itu, entah dari materialnya, entah dari apa namanya metodenya, entah dari maintenance-nya tadi yang ditanyakan Pak Ferry ya. Tapi kalau saya melihatnya, saya pengennya tuh dari tekniknya itu tadi Pak. Kalau saya bilang, wah udah ada satu orang teknik yang mumpuni itu, udahlah segala urusan coba dianalisa sebagai acara teknik dulu deh. Apa nih yang salah? Kalau dengan orang ya karena orang itu kemampuannya atau outputnya berbeda yang tinggi. Tapi kalau bisa dipangkas dengan tools tadi yang cukup mumpuni, saya rasa bisa menyelesaikan masalah. Jadi pertanyaannya agak-agak ngambang, tapi intinya itu Pak, menempatkan orang tekniknya di situ tuh seperti apa sih Pak? Mungkin di situ aja sih Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak Ibnu, ini pertanyaannya udah saya sampai kemana nih Pak? Luar biasa ya mencernanya. Tapi terima kasih Pak, ini luar biasa ya, luar biasa. Ini langsung pengalaman saja ya Pak ya, berbagi pengalaman saja. Karena kalau Iya, teori iya. repot. Tapi prinsipnya begini, saya S1-nya memang teknik Pak, teknik kendali. Saya buat itu kontrol robotik pada perusahaan pulp and paper. Nah, jadi ternyata dari mulai itu sudah senang untuk kontrol ini, nanti setelah ini jadi ini, setelah itu jadi itu, berapa lama proses time-nya segala macam. Lalu saya berpikir ketika masuk di perusahaan, saya lihat bahwa kayaknya kalau teknik saja saya cuma tahunya memperbaiki, sudah improve. Tapi saya nggak tahu untuk memanage-nya. Nah, ketika saya ambil S2, saya baru paham, oh ternyata ada manajemennya, ada POAK tadi. Sebenarnya bukan hanya POAK ya Pak ya, saya punya satu metode sebenarnya McKinsey 7S itu framework itu jauh lebih cuman mungkin levelnya terlalu tinggi lah, tapi yang POAK ini planning, organizing, actuating sama controlling itu sangat simple. Makanya ketika kita mulai masuk ke manajemen, teknik saya nggak hilang. Nah, jadi sebagai orang teknik, saya harus belajar teknik itu. Sehingga saya punya pengalaman juga. Saya tidak sungkan untuk belajar dari tim saya, Pak. Nah, jadi saya tanya mereka gimana caranya. Mereka cerita secara teknis, saya analisis secara manajemen atau secara teoritis. Jadi itu ternyata kolaborasi yang sangat menarik. Lalu saya paling senang ketika ada masalah, terus mereka panggil saya. Itu paling senang. Pak, saya nggak ngerti apa-apa misalnya gitu. Tapi ketika mereka cerita, saya bilang, oh iya oke, saya pernah baca ini di artikel ini gitu Pak. Nah, jadi ketika kita tahu begitu lah, asik juga ternyata dengan tim, malah tim yang tadinya nggak ngerti karena ya istilah kalau di dalam saya bilang begini, kalau kita di tempat yang gelap, kalau berdua penakut, jadi pemberani kira-kira gitu kan. Nah, kalau ini ada problem, kalau kita berdua diskusi, satu jago teknik, satu jago teori misalnya gitu, wah iya, makanya saya lebih senang membaca tim saya yang teknik, yang suka melakukan problem solvingnya. Jadi saya arahkan, saya buat misalnya salah satu contohnya kita ada isu waktu itu Pak, isunya memang ini isu yang luar biasa, produk sering loss, segala macam. Kita sudah sampai punya tim untuk di tim setup itu sampai 8 orang gitu kan, per shift, coba supaya jalan produksinya bagus. Nah itu orang-orang dari teknik semua, tapi setelah kita pikir kok nggak efektif, nggak ada gunanya, nggak ada bedanya gitu. Lalu kita analisis apa sih masalahnya. Ternyata satu yang kita temukan Pak di mereka, yang saya temukan kenapa mereka itu nggak efektif. Saya belum mempersiapkan job desk mereka tuh yang detail, tahapan-tahapannya. Lalu sekarang saya lihat bahwa apa yang mereka kerjakan saya ikut melihat.
Baru saya tahu, oh ternyata caranya itu salah, caranya itu nggak benar. Lalu saya ajarkan, meskipun mereka bukan orang teknik, saya ajarkan teknik dengan cara SOP atau prosedur tadi. Jadi saya siapin modul, Pak. Nah, kalau ada saya dengar seorang pengusaha bilang gini, di dalam tim kerja kita ada orang yang pintar tapi kadang ngeyel, ya. Tapi ada orang yang bodoh tapi nurut. Lalu ditanya, apa yang kamu lakukan kepada dua tipe orang ini? Dan memang di pabrik ada, Pak, di perusahaan banyak gitu. Lalu saya dapat insight itu saya pakai sampai sekarang. Dibilang begini, kalau kamu punya tim yang suka ngeyel, ya kan, suka melawan, suka apa, tapi pintar, suruh dia menyelesaikan masalah, kasih dia problem. Nah, kalau dia ada begini, coba bagaimana caranya? Kasih dia pasti bisa menyelesaikan. Tapi kalau kita punya tim itu nggak ngerti apa-apa, cuma nurut-nurut aja, tapi nggak pinter, nah kasih dia SOP, suruh kerjakan sesuai dengan SOP. Karena orang pinter nggak mau dikasih SOP, ngapain kayak gini, ribet gitu. Tapi kalau orang yang biasa saja dikasih permasalahan, aduh, yang masalah hidup saya aja nggak kelar, ini dikasih masalah lagi dari PT, kan begitu, Pak. Makanya sekarang saya dulu itu kalau rekrut orang pasti cek dulu nih pengalamannya berapa tahun, ada hubungan dengan teknik nggak. Dulu begitu, Pak. Akhirnya ketika kita dapat, mereka pas masuk bilang, aduh kerjaannya begini gini, langsung membanding-bandingkan. Lalu saya sekarang turunkan levelnya, level untuk rekrutmennya misalnya. Oh, sekarang nggak perlu lagi mau dari manapun dia, tidak pengalaman pun nggak masalah. Tapi kita sudah punya metric skill. Saya punya parameter mapping skillnya, dibutuhkan kemampuan untuk cutting. Jadi tidak harus bisa cutting apa, pokoknya cara cuttingnya harus benar. Saya siapin metodenya, namanya kompetensi. Nah, itu dilatih sama orang, jadi 1 hari kelar, Pak. 1 hari dia bisa mengerjakan persis seperti operator yang sudah pengalaman lama. Karena kita kasih tahapannya detail. Jadi saya tidak melihat apakah ini ada tekniknya atau tidak ada tekniknya lagi, tapi saya melihat orang ini mau atau tidak. Hanya itu. Orang ini memang punya semangat atau tidak. Kalau dia tidak punya semangat, saya pikir akan capek ya nanti ngajarinnya. Akan sia-sia juga. Tapi kalau dia masih mau, meskipun nggak ngerti apa-apa, karena kita punya metodenya, punya modulnya, punya matriknya, dia ngikutin aja itu. Dia pasti bisa. Kalau nggak ngerti, tanya ke kita langsung. Nah, ternyata itu efektif, Pak. Sekarang tim saya yang setup, itu cuma ada 3 orang dari 24 orang. Hasilnya sama, bahkan lebih bagus. Kira-kira gitu. Itu mungkin walau untuk melihat. Tapi kalau misalnya Pak Ibnu kepingin tetap ada teknik-tekniknya, ya terkadang agak sulit juga ya kalau biasanya orang sudah punya skill banyak, kita rekrut, udah pasti mintanya lebih gede gitu loh, Pak. Ya kan, pasti negosiasinya pasti jauh lebih. Kan saya pengalaman, Bapak cari pengalaman kok maunya begini, pasti begitu. Dan itu pun belum tentu juga cocok di hati, ya kan? Jadi kalau saya rekrut tim, saya bilang kita cari bukan yang pintar, bukan yang ahli, tapi kita cari yang cocok di hati. Begitu, Pak. Saya selalu katakan gitu kepada calon karyawan, supaya kelihatan tuh mukanya. Kalau kelihatan mukanya sumringah, ini cocok nih, langsung begitu saja. Tapi kalau kelihatan dia mulai nyingir-nyingir, mulai gimana, wah nggak bisa ini. Ribet soalnya nanti ngajarnya, Pak. Apalagi kalau diomongin ngelawan-ngelawan, itu susah. Kita nggak bisa. Kecuali kita mau ngambil sesuatu yang sifatnya, kita mau orang yang temperamen nih, udah masukin aja. Nanti tinggal dikasih yang tadi, Pak, problem. Ini ada problem nih, lost time banyak. Selesaikan. Untuk orang pintar cocok banget. Tapi kalau kita punya tim yang kayaknya enggak deh, susah deh. Jangan kasih problem, Pak. Dia pasti akan tambah mengeluh dalam hidupnya. Ya besok udah absen aja dia, sakit alasan. Jadi dikasih sama dia SOP saja. Tolong kerjakan ini, caranya ini, urutannya ini, udah. Pasti manut, hasilnya pasti bagus. Itu mungkin Pak Ibnu untuk melihat cara pandang saya, pengalaman saya untuk membentuk tim saat ini. Jadi ya benar, sangat hemat, Pak, malah efektif. Kalau sekarang ya mungkin kalau dulu saya kalau turnover itu takut, Pak. Kalau turnover itu takut gitu loh. Waduh, turnover keluar lagi orang, takut. Kenapa? Nanti ngajarinnya susah. Tapi saya pernah baca artikel bilang turnover adalah salah satu yang baik. Loh, saya kaget apa maksudnya? Turnover itu baik. Saya kaget. Saya baca lebih dalam. Oh iya. Untuk level up ke atas, turnover itu sangat menakutkan. Tapi untuk level down ke bawah, turnover itu baik. Karena ada motivasi kerja di bawah itu. Makanya sekarang saya nggak khawatir kalau ada turnover, Pak. Kenapa? Saya udah siapin sistemnya kok jalan.
Yang saya takutkan adalah orang-orang yang level up, yang tadi ngeyel-ngeyel tadi itu, tapi punya ilmu tadi, Pak. Itu yang saya takutkan malah. Tapi alhamdulillah tetap awet. Ya, tadi itu seperti saya bilang Pak Ferry, sesekali diajak ke tempat bakso gitu loh, Pak. Itu mungkin Pak Ibnu sedikit Iya, berbagi. siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini sudah luar biasa sekali. Sangat Sebenarnya luar biasa. banyak Pak yang pengen dikupas Pak, tapi kan mungkin Siap, waktunya ya. siap. Mungkin di lain Ya, waktu Pak, kalau ada kesempatan lagi. Siap. gimana Pak Siap Ibnu? kalau Jangan merasa puas di sini, Pak. Karena Pak Mayer itu bukan alat pemuas Bapak ya. Bukan itu. Karena itu Bu, karena kan belum nyobain satenya itu loh Bu. Wes. Siap. Ayo nanti kita main kumpul bareng. Eh, ini saya merasa saya mulai meraba. Kayaknya di sini inti-intinya solusinya ada ngobar, ngopi bareng, bisa nobar, bisa mabar. Yang tadi ada disebut ada shopnya, ada job desk. Larinya ke makanan semua nih. Masih ada satu penanya barangkali? Ini nanti benchmark, bisa benchmark nanti ya Pak ke Pak Mayer. Si- Iya, Pak. Baik, bagaimana Bapak-Bapak sudah pukul berapa nih? Pak Bowo, pantun kali, 9.28. pantun enggak? Sebentar, Oh, belum. belum belum closing dulu ini. Masih ada yang ingin bertanya? Ini soalnya Pak Abdurrahman masih tatapannya masih ini banget panjang banget nih. Kayaknya belum belum apa kalau belum Pak Abdurrahman bertanya itu rasa kayak kurang afdol gitu. Kayak sayur kurang garam kayaknya nih. Boleh deh. Ini moderator moderator sebenarnya miss question ini. Nah, boleh sedikit aja Pak. Tadi saya lihat di apa PPT-nya. Selamat malam Pak Mayer, salam kenal. Malam Pak Saya Abdurrahman. ya siapa Salam tahu kenal. saya bisa dapat pekerjaan di pabriknya Pak Mayer, saya vendor Pak. Langsung. Lanjut Pak Rahman. Pak, saya lihat tadi terus. di apa proses reverse ya. Kalau kebetulan saya juga karyawan ya Pak di manage satu project telco. Jadi kalau di saya selalu tim itu dikasih arahan, you bikin planning, sekalian evaluasi, analisis resikonya. Tapi jangan di-share sampai level supervisor atau ke leader. Jadi antara saya sama section, jadi section saya selalu bilang, you bikin plan minimal 3, plan A, B, C. Jadi kalau saya lihat tadi di Pak Mayer itu kan di POAC itu C-nya itu kan ada evaluasi ya, ada review, ada analisis, sorry. Nah, kalau saya analisisnya ada di planning, Pak. Jadi pada saat kita mau punya target buat planning, itu analisisnya di awal gitu. Tapi ini juga satu masukan yang malam ini saya dapat sangat berharga dari Pak Mayer juga. Artinya ternyata proses reverse itu ada prosesnya juga gitu. Yang selama ini kadang-kadang saya lebih banyak kendalanya sebetulnya di proses reverse ya Pak, bukan di forwardnya. Karena posisi proses reverse itu saya adanya di awal gitu Pak. Jadi saya lebih dalam implementasi itu proses reverse itu ada di awal juga berbarengan gitu. Nah ternyata pada saat terjadi outputnya problem, proses reverse-nya itu yang sering saya dapat kendala. Ini sharing ya Pak. Nah, Siap Pak. Silakan Pak. pertanyaan saya tadi dalam di kolom controlling itu ada analisis. Yang dimaksud analisisnya itu seperti apa Pak? Bedanya dengan reviewnya itu apa?
saya pikir ada sudut pandang yang berbeda. Ini suatu masukan buat saya juga. Gitu. Itu aja ya Pak. Jadi pertanyaannya di proses di dalam kontrol itu saya lihat ada analisis sama review ya. Kalau nggak saya nggak salah lihat. Itu bedanya apa Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abdurrahman. Ini pertanyaan juga luar biasa ya, sangat dahsyat ini. Langsung apa namanya praktisinya langsung ya, langsung pengalaman. Nah, jadi mudah-mudahan bisa terbantu ya mudah-mudahan. Tapi tetap balik lagi Pak nanti ke pengalaman aja Pak ya, berbagi pengalaman. Kalau teori nanti kemana-mana ngawur. Iya, saya juga masalah teori sama Dokter Ana nih mungkin kalau teori. Kalau Siap. saya Iya, kita tanya ke Dokter Ana orang nanti. lapangan lah ya Pak. Iya, benar. Jadi sebenarnya untuk reverse itu yang saya pernah alami atau lakukan Pak. Itu yang pertama misalnya memang ada problem di output. NG produk, produksi lambat, itu karena kita temukannya di output gitu kan. Atau bukan karena problem sebenarnya, tapi kita mau buat seperti ini. Kita ketemuin outputnya dulu, tapi bukan problem. Contoh misalnya, saya mau buat boneka, atau saya mau buat topi, misalnya topi boneka. Maka outputnya sudah saya ketemuin, tapi bukan problem. Saya mau develop, saya mau improve. Baru dia mundur. Caranya bagaimana ya untuk membuat ini? Lalu dimundur lagi. Kemudian apa yang harus dipersiapkan untuk ini? Itu. Tapi kalau dari sisi problem, kenapa ini terjadi? Aktivitasnya apa yang terjadi? Apakah ada hubungannya dengan produk materialnya atau inputannya? Itu. Tapi kalau tadi ada pertanyaan, apa maksudnya kalau Bapak tadi ada pengalaman bahwa analisisnya di planning, sah-sah saja sebenarnya Pak. Ya, karena apa? Karena yang namanya planning itu kan ketika ada sesuatu yang mau kita lakukan, misalnya lah, kita mau merencanakan yang forward, maka di planningnya adalah buat schedule. Rencana kita ngapain? Berapa kapal kita? Bisa kita atur di planning. Kita diskusikan sama tim, kita meeting. Lalu kita tentukan organizing. Siapa orang-orang yang bertanggung jawab dengan itu? Harus ada. Job desk-nya apa? Kemudian bagaimana dengan actuating atau directing-nya? Itu artinya pengarahannya atau penugasannya bagaimana mereka jalankan ini? Apakah mereka keliling-keliling? Atau mereka cuma duduk-duduk? Atau mereka pantau, checklist, segala macam? Lalu yang controlling, itu Pak, ini yang saya maksud tadi. Ada pertanyaan dari Bapak, kenapa ada review, kenapa ada analisis? Iya, kalau ada problem misalnya, kita bisa lakukan analisis untuk sebagai bentuk kontrol kita. Ya, kita mengontrol itu dengan cara kita menganalisis itu loh. Jadi kalau saya tadi cerita ke Pak Dwi, saya ke Genba, ke lapangan, itu mengontrol saya, tapi saya melihat itu loh. Oh, ternyata begini ya. Oh, kalau saya nggak analisis, saya nggak tahu tuh problemnya apa gitu loh. Setelah saya analisis, kalau ini kenapa cycle time-nya jadi tambah tinggi ya? Apa permasalahannya? Jadi cara saya mengontrolnya itu dengan cara Genba atau dengan cara menganalisisnya. Kalau nggak begitu, saya nggak tahu kontrolnya Pak. Karena apa cuma kata tim begini ya, saya belum tentu percaya juga. Makanya ada di situ salah satunya analisis. Kemudian review bagaimana? Oh, apalagi review. Target saya misalnya 1 jam itu 100. Ternyata sudah di jam planningnya, kemudian petugasnya sudah ada, kemudian sudah disosialisasikan semua, tetapi saya review hasilnya cuma 90. Disitulah saya tahu Pak, ternyata 90 ini menjadi problem. Ini saya reverse. Saya reverse dia, kenapa 90? Ada apa saya tanya dulu, apakah ada hubungan dengan proses? Kalau tim aja bilang, Pak sebenarnya tadi itu ada lost time material, saya nggak perlu ke proses, saya langsung ke input. Materialnya berkurang atau materialnya lambat misalnya. Jadi kalau misalnya kita lakukan perencanaan analisis di depan, sebenarnya sah-sah saja sih. Karena yang dimaksud perencanaan itu kan apabila ada sesuatu yang mau kita kerjakan, kita harus rencanakan dulu. Kalau Bapak rencana menganalisis, ya bisa. Perencanaan Bapak menganalisis ini, bisa nggak ada masalah sebenarnya. Karena persepsi Bapak menganalisis menjadi targetnya kan, menjadi poinnya. Kalau di saya, biasanya kalau yang di depan itu adalah kalau tidak developnya apa, rencananya apa, projectnya apa, atau problemnya apa. Jadi yang tadinya output, itu bisa menjadi input ya kan. Ini problemnya misalnya NG. Ternyata inputnya kita adalah barang NG. Aktivitinya apa? Melakukan perbaikan ini.
hasil outputnya adalah barang jadi oke. Nah, gitu kira-kira Pak. Jadi makanya ada sedikit perbedaan, mungkin analisis yang saya maksud itu salah satu bentuk kontrol saya. Jadi kalau tim itu suka ngasih saya sesuatu, saya lakukan kontrol dengan cara tolong kirimkan datanya sama saya. Nah, jadi saya tahu kenapa ini jadi turun, kenapa ini jadi naik. Begitu Pak. Ya, jadi saya mereviewnya dengan cara menganalisis problem yang ada itu. Itu kira-kira mungkin Pak Abdurrahman mungkin ada yang terlewat, mungkin bisa di Siap. Luar biasa, terima kasih Pak Amir sharingnya. Mudah-mudahan sama-sama ya, kita juga orang lapangan dikasih Siap, Pak. kemudahan dalam setiap pekerjaannya. Amin, amin, Terima amin. kasih Pak Amir, luar biasa Siap, sharingnya. siap. Malam hari ini sharingnya banyak yang bisa saya ambil atau bisa saya adopsi nanti di tempat saya. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Siap. Alhamdulillah. Kalau sudah Pak Ketua udah bertanya, berarti sebagai tanda perkuliahan kita sampai garis finish. Seperti itu Pak. Pak Mayer, karena Pak Abdurrahman adalah ketua kelas kita yang kita tuakan, yang selalu siap membantu Nah, dalam hal kegiatan kita. pantas Luar Bu, biasa. pertanyaannya dahsyat Bu. Saya sampai bingung jawabnya. Emang kelas ini luar biasa Pak. Istilahnya Ya. semuanya semangat. Mungkin yang menutup itu bukan berarti tidak ada Pak. Tetap ada karena ada kesibukan lain. Jadi off cam. Bukan tidak menghargai kehadiran Bapak, tapi insya Allah. Nah, Miss Eka, Bu Eka langsung muncul karena sebenarnya mereka ada. Insya Allah nanti sebelum ditutup kita akan foto bersama. Sebentar. Saya sebelum ditutup kami mohon untuk Pak Mayer untuk closing statement dalam perkuliahan malam ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu Aminah, terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih buat Pak Ibnu, Pak Abdurrahman, Pak Ferry, Pak Yogi, Bu Eka, Pak Robertus, Bu Ade, Pak Ade, Pak Ecin, ya, Bu Ana terkhusus ya. Nah, ini mami saya itu sebenarnya. Pak Abdul Haris, ya ada Pak Effendi, Pak Mulyana, Bu Rinda, Bu Serli, Pak Sugianto, Pak Farullah, dan Pak Arifin, Pak Adi Sunandar. Dan yang lainnya mungkin saya belum sempat sapa ya, Pak Ecin, terima kasih. Jadi mungkin hari ini materi yang diberikan, saya minta maaf, sangat spesifik ya. Mungkin nggak tahu apakah terlalu fokus, karena saya berpikir manajemen operasional itu kan sebenarnya luas sekali. Tapi takutnya kalau disampaikan dengan cara luas, malah jadi nggak tahu mau dibawa kemana. Jadi kebetulan pengalamannya adalah pengalaman langsung problem solving, dan saya berharap juga pengalaman ini bisa dijadikan sebagai bahan, bahkan mungkin bisa menjadi bahan tesis ya, karena ini bisa jadi metode baru sebenarnya, metode yang bisa diterapkan nanti di bagian ya Bu Ana udah hebat lah itu soalnya dari buku Bu Ana itu sebenarnya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat penanya, buat Bapak Ibu yang memberikan saya masukan, memberi kesempatan untuk berbagi ya tadi, khususnya bagi penanya ya kan, Bapak Ibu yang menanyakan itu sangat apresiasi banget. Minta maaf kalau seandainya ada yang kurang puas dari jawaban, itu hanya berbagi saja, tidak bermaksud menggurui, mengajari, apalagi mendikte Bapak Ibu, hanya sekedar berbagi dan sharing ilmu yang saya miliki, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesempurnaannya milik Allah, dan kekurangan itu tolong dimaafkan. Itu aja mungkin dari saya Bu Aminah, terkhusus Bu Ana dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Mayer yang luar biasa banget, banyak sekali, karena saya terus terang Pak, karena kami ada beberapa memang di sini yang bukan basicnya di perusahaan. Contoh saya Bu Eka, ada siapa ya Pak yang di kesehatan, kayaknya banyak sekali mendapatkan hal-hal yang baru ya, mungkin yang tidak pernah kami dapatkan di dunia kami, tapi kami dapatkan di sini. Luar biasa. Sebelum ini saya akan memberikan sebuah pantun, izin. Aku nanti juga mau. Ayo maaf, Bu Ana, iya sebentar. Bu Ana dulu sebentar. Bu Ana closing dulu dong.
Bu Ana, Closing statement dulu Bu Ana. Iya, close iya, statement Bu dulu Ana dong. punten banget. Aduh, Masya Allah. Gini Iya, iya, aja. iya. Bu Ana. Siang hari yang terik, aku makan pepaya. Cakep. Cakep. Ya, Ya, sama-sama. Sama-sama Bu Ana. Ora nyambung. siang hari yang terik, aku makan pepaya. Pak Mei. Cakep. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Iya, Bu, Sama-sama Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Iya, luar biasa. Siang-siang makan sayur asem gitu ya. Iya. Ya, enggak itu. Saya ada sedikit pantun sebelum ditutup. Ke Kelari beli majalah. Cakep. Beli majalah janganlah satu. Cakep. Janganlah kau lari dari masalah. Cakep. Karena masalah pemicu untuk kita maju. Oke. Karena ya hari ini kita pelajari adalah sebuah motivasi dalam kehidupan kita. Ya. Ada beberapa yang mungkin dapat saya simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Sekali lagi saya merasa saya meraba, kemudian jadikan sebuah permasalahan yang ada itu dijadikan sebuah pembelajaran, dinikmati bersama, diselesaikan bersama dengan cara yang sangat nyaman. Biasanya kalau bapak-bapak pakai ngopi bareng, mungkin ada nobar nonton bareng atau mabar main bareng, kemudian diberikan sop bagi orang-orang yang memang perlu penyegaran. Kemudian jangan malu untuk bertanya kepada bawahan kita karena dia adalah sebagai rekan kerja kita. Kemudian buatkan semua itu menjadi terang, baru kita akan terlihat. Cari yang cocok di hati, itu yang aku sangat rasakan tadi kata-kata dari Bapak. Dan terakhir adalah perhatikan analisis beban kerja, karena itu adalah akan membuat kita sama-sama merasa ada. Terima kasih. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam sebuah kenangan. Tidak akan terlupakan. Kenapa? Karena kita banyak merasakan yang tadi tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Yang tadi aku masih meraba, sekarang sudah merasa. Terima kasih. Upin Ipin main di sawah. Maafin ya kalau ada yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Ibu Ana. Nak, Terima keren kasih.